Sobat Moda, menjadi aparatur sipil negara saat ini menjadi idaman bagi kaum milenial di bangsa kita ini. Kendati seleksi yang dilaksanakan cukup ketat, tetapi begitu banyak orang berbondong-bondong untuk menjadi aparatur sipil negara. Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui bidang diklat dan pembinaan menggunakan tempat ini sebagai tempat untuk pelatihan dasar CPNS. Selama waktu yang sudah ditentukan telah diikuti oleh para peserta Latsar CPNS ini. Dan ternyata hari ini adalah hari terakhir mereka ada di Poltekkol Sulut. Kita akan tanya-tanya dengan mereka tentang apa yang menjadi kesan mereka selama mereka berada di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara ini mengikuti pelatihan dasar CPNS. Halo, bersama dengan saya saat ini sudah ada salah satu peserta mewakili peserta wanita pelatihan dasar CPNS Kabupaten Minahasa Selatan. Halo Mbak. Halo. Siapa namanya Mbak? Bisa disampaikan ke Sobat Moda kita? Perkenalkan, nama saya Agnes Parang, Sarjana Pendidikan, Jabatan Guru Bahasa Indonesia Alih Pertama, Unit Kerja SMP Negeri 6 Ranoyapo. Wow, ternyata seorang guru Sobat Moda. Baik, Mbak Agnes ya, saya sapa Mbak Agnes. Mbak Agnes, selama berapa lama Latsar ada di tempat ini? Selama 21 hari kami berada di tempat ini yang dinamakan aktualisasi. 21 hari di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara ya. Kemudian Mbak Agnes kembali lagi ke unit kerja dan kemudian datang lagi untuk proses ujian ya. Baik sekali. Dan Mbak Agnes, selama kurang lebih 21 hari ditambah dengan masa ujian saat ini di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, apa kesan dari Mbak Agnes ketika ada di Poltekkol Sulut? Entahkah itu fasilitas seperti asrama, aula yang digunakan, maupun ruang kelas? Kesan saya selama berada di Politeknik ini sangat memuaskan. Khususnya yang berada di ruang kelas. Ruang kelasnya ber-AC dan kami sangat terjamin berada di dalam ruangan kelas itu sehingga membuat kami betah untuk belajar ya. Dan kemudian di dalam asramanya bersih, tempat tidurnya empuk dan WC yang ada di dalamnya juga sangat besar, luas sehingga kami tim putri tidak lagi menunggu satu persatu untuk mengadakan kegiatan MCK. Oh begitu ya, antri begitu ya. Jadi tidak ada antri-antri yang terlalu lama gitu ya Mbak Agnes. Karena luas. Iya betul. Baik, bagaimana dengan aulanya? Dan untuk ruangan aulanya sangat besar, sangat membandai, khususnya di masa pandemi ini. Betul sekali, aulanya itu memang sangat teratur sehingga mengikuti prota yang ada. Ya, protokol kesehatan yang ada dan sudah sesuai dengan protokol pemerintah yang ada. Kami tidak lagi berada pada terlalu dekat ya. Jadi semua sudah sesuai dengan protokol dan sangat memuaskan, juga sangat luas aulanya. Baik sekali ya. Jadi kesannya sangat baik sekali ya untuk semua fasilitas. Baik, Mbak Agnes sebagai seorang guru ya, sebagai seorang guru dan saat ini sudah selesai untuk Latsar CPNS. Apa harapannya Mbak Agnes ketika menjadi seorang aparatur sipil negara, khususnya seorang guru? Harapan saya sebagai seorang guru adalah menjadikan anak didik saya sebagai anak didik yang membanggakan negara, dan pasti saya akan mengajar, membimbing, bahkan mendidik mereka dengan penuh komitmen, integritas, dan mengabdi kepada negara sesuai dengan tupoksi saya. Dan menghasilkan siswa yang berkualitas. Bagus sekali ya Sobat Moda. Inilah seorang yang telah mengikuti pelatihan dasar. Nilai-nilai yang didapatkan selama Latsar CPNS kiranya dapat dilaksanakan ya Mbak Agnes. Sukses selalu Mbak Agnes. Terima kasih waktunya. Kita tadi sudah wawancara dengan peserta Latsar wanita. Saat ini sudah ada dengan saya peserta Latsar pria. Ini dia. Halo Sobat Moda, perkenalkan nama saya Arido Lapot, Sarjana Keperawatan Nurse
dan jabatan saya saat ini sebagai perawat ahli pertama unit kerja Puskesmas Tareran. Wow, baik sekali ya. Pak Arido, apa kesan Bapak selama mengikuti pelatihan dasar CPNS di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, khususnya semua fasilitas yang dipakai? Ya, tentunya kesan saya sebagai peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 Kabupaten Minahasa Selatan, yang pertama saya sangat senang sekali. Baik. Karena ketika saya masuk mulai dari pintu gerbang memang sudah terlihat kemegahan ya dari Poltek Pelayaran yang ada di tempat ini. Iya. Dan tentunya itu juga merupakan menjadi salah satu energi positif untuk kami. Baik sekali ya. Iya, sebagai peserta pelatihan Iya. dasar, dan dimulai dari lingkungan tempat dari Poltekpol ini sangat-sangat luar biasa sekali, asri, sejuk. Baik ya. Ya, tentunya dengan didukung juga dengan miniatur atau infrastruktur yang ada di Poltekpol. Dan untuk sarana dan prasaranya Iya. mulai dari asrama Iya. sangat luar biasa, baik sekali. Baik. Dari tempat tidur, dari kamar mandi, toilet sangat-sangat nyaman untuk kami para Nyaman, peserta. ya? Betul Oke. sekali. Jadi tidak Iya. lagi perlu untuk mengantri karena memang kamar mandinya sangat besar, sangat Besar luas. ya, sangat luas ya. Seperti itu. Baik. Dan juga untuk aulanya sendiri sangat-sangat mendukung kami di dalam proses kegiatan belajar mengajar, Iya. karena dari tempatnya memang sangat luas. Sehingga kami juga diberikan jarak agar supaya tidak berdesakan di dalam, Iya, betul. sehingga tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Iya. Seperti itu. Anda seorang insan kesehatan tentu sangat memperhatikan untuk protokol kesehatan di masa pandemi ini ya. Jadi Sobat Moda, energi positif harus senantiasa kita berikan, merupakan bagian dari pelayanan. Dan itulah yang Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara terapkan, bahwa lingkungan yang asri, lingkungan yang sehat memberikan energi positif bagi siapa saja yang datang ke tempat ini. Dan terakhir untuk pertanyaan bagi Pak Arido sebagai CPNS, harapannya ke depan ingin menjadi aparatur sipil negara yang seperti apa setelah Anda mengikuti pelatihan dasar CPNS ini? Ya, tentunya harapan saya setelah mengikuti pelatihan dasar CPNS golongan 3 ini Kabupaten Minahasa Selatan, tentunya yang pertama bisa menjadi aparatur sipil negara yang memberikan dampak positif, dapat memberikan contoh bagi masyarakat. Ya, Tentunya dalam bidang apa saja. Terlebih khusus saya sebagai tenaga kesehatan Baik. harus mampu memberikan nilai-nilai dasar dari PNS sendiri, yaitu sebagai Layanan ya, Pak, ya? layanan Iya. seperti itu. Layanan yang harus kita berikan kepada masyarakat Iya, betul. tanpa membeda-bedakan. Jadi Iya. secara holistik, baik secara bio, psiko, sosio, dan spiritual. baik sekali ya Sobat Moda. Ini seorang calon aparatur sipil negara. Saya masih bisa mengatakan calon ya, karena masih ada tahap-tahap lagi yang harus diikuti. Salah satu contoh bagaimana harus memiliki semangat untuk menjadi aparatur sipil negara yang memberikan kontribusi yang baik bagi bangsa dan negara ini. Baik, terima kasih sekali waktunya Terima Pak Arido atas kesempatan yang sudah disempatkan bagi kami dengan Poltekpol Sulut. Sukses selalu Pak Arido. Ya, terima kasih.